Rhoma Irama ini kan juga banyak berteman ya dengan para habaib itu. Bersahabat di pilkada, di pilpres. Beliau itu sering bertemu dengan kelompok habaib tersebut. Nah, inilah hebatnya Bang Haji Rhoma Irama. Saya tetap berteman dengan antum. Tapi kalau urusan nasab, urusan antum ngaku dzurriyyahnya Rasulullah, nanti dulu. Nah, itu loh kerennya Rhoma Irama. Dan itu patut kita contoh. Nah, di NU itu kita tetap menghormati. Walaupun Habib misalnya yang katanya Yai Imaduddin, yang katanya Yai Said kan bilang, selama belum ada yang mampu menjawab tesisnya, kajiannya Yai Imad, maka Yai Imad masih dalam posisi kebenaran. Sampean, Bib Rizik, Yai Bahar, Bib Taufik punya bukti-bukti yang bisa mematahkan kajiannya Yai Imad, silakan disampaikan. Nggak perlu marah-marah. Itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gus Rofi'i menceritakan dua sosok penting dalam membicarakan nasab Ba'alwi yang tidak kunjung berkesudahan isu dan polemiknya. Dua sosok tersebut adalah Rhoma Irama yang dikatakan berhasil menyediakan atau mewadahi bagi siapapun untuk memberikan keterangan mengenai nasab Ba'alwi di podcastnya beliau. Dan sosok lainnya yaitu Kiai Haji Said Aqil Siraj yang mendukung penelitian tesis Kiai Haji Imaduddin selama belum ada yang mampu mematahkan bangunan argumentasi yang dibangun atau yang dikonstruksi oleh Kiai Haji Imaduddin. Kata Gus Rofi'i, oknum Ba'alwi tidak usah koar-koar, tidak usah marah-marah dalam menjawab pendapatnya Kiai Haji Imaduddin. Santai, cukup tunjukkan saja kitab sezamannya mengenai nasab daripada mereka, dan tunjukkan juga, beberkan ke ruang publik mengenai manuskrip yang membenarkan nasab Ba'alwi sebagai bagian dari dzurriyyah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Gus Rofi'i, meskipun nasab Ba'alwi rungkat, namun mereka tetap diakui sebagai teman saudara sesama orang Islam di Indonesia. Bahkan akan dipanggil ustadz bagi mereka yang betul-betul alim, akan dipanggil seorang kiai, akan dipanggil orang ulama misalkan kalau benar-benar memiliki ilmu agama yang dalam. Tapi jangan kemudian ngaku lagi sebagai keturunan daripada keturunan baginda Nabi. Nah, selengkapnya teman-teman mari kita simak penjelasan dari Gus Rofi'i yang luar biasa. Mari kita simak dalam video berikut ini. Jadi kalau berkaitan nasab ini bukan polemik saya. Saya tidak menyebut polemik, saya tidak menyebut ini ada pembegal nasab, tidak. Tapi ini adalah mencerahkan dan mencerdaskan. Hingga melihat dari sudut pandang mana. Akan merasa stres kalau sudut pandangnya orang ini yang dikritisi ini takut kehilangan, takut nasabnya terbongkar. Takut nasabnya terungkap. Nah, ini orang yang kategori akan mengalami kesumpekan, kesetresan. Tapi kalau orang yang kan banyak tuh Habib-habib yang baik-baik itu ya biasa-biasa aja nanggapinya. Tapi kan juga ada yang Habib kebakaran jenggot sampai memprovokasi. Kalau kan kayak gitu-gitu itu kan saya lucu gitu loh. Termasuk kemarin kasusnya ada di Kerawang. Nah, terus kemudian di mana lagi tuh? Nah, Kerawang sampai ada pengikut-pengikut yang menganiaya Kiai NU yang diduga Kiai tersebut itu dapat membuat gurunya itu kebakaran jenggot atau kehilangan gelar itu, sehingga akhirnya membabi buta dan akhirnya ya dia harus mempertanggungjawabkan di depan hukum.
Baik, memang kajian nasab Kiai Imad ini pedas. Seperti pedasnya sambal ikan. Ya Allah. Peda bidadari. Baik. Ya, pedasnya kenapa? Karena kajian nasab Kiai Imad sampai sekarang itu masih terus ongoing itu ke masyarakat bawah. Alih-alih berhenti, ini secara nasional ramai di medsos, kemudian juga langsung sekarang itu ke daerah-daerah. Saya kemarin Kiai Imad lihat ada di Banyumas, kemudian di Kebumen, terus di mana lagi itu? Itu juga tentang nasab. Tentang nasab. Nah, ini ada pertanyaan justru ini menarik ini dalam pidato Kiai Imad mengatakan bahwa saya ini karena dibuka tanya jawab ya. Nah, kemudian para peserta ya, atau para hadirin ada yang menyatakan saya adalah seorang muhibbin. Nah, saya sekarang posisinya bingung. Jadi saya harus bersikap apa? Iya. Nah, ini fenomena-fenomena ini. Iya, betul. Nah, menurut Anda ini bagaimana nih? Ya, fenomena tentang nasab memang berdasarkan saya melihat sekarang ini, saya rajin melihat kadang malam, terutama podcastnya Pada Suka ini memang original, mendatangkan narasumber yang kredibel, yang Rumail Abbas juga pernah didatangkan kan itu. Antara yang pro dan kontra itu bagus, sama seperti Bang Haji Roma Irama. Makanya saya tidak setuju ketika Roma Irama dituduh difitnah sebagai ahli nasab. Keliru. Waktu saya datang ke Bang Haji Roma Irama, Bang Haji Roma Irama itu hanya seperti Mas Yusuf ini. Dia menghadirkan si fulan yang mempermasalahkan nasab Ba'alawi. Dia juga menghadirkan yang mendukung nasab Ba'alawi. Jadi dia itu, nah ketika ini dihadirkan kedua belah pihak, Omai Rama terpanggil gitu loh. Menurut Bang Haji Roma Irama, kok yang mendekati kebenaran itu yang mempermasalahkan nasab Ba'alawi. Makanya terpanggil lah. Karena Bang Haji Roma Irama ini kan juga banyak berteman ya dengan para habaib itu. Bersahabat di pilkada, di pilpres. Beliau itu sering bertemu dengan kelompok habaib tersebut. Nah, inilah hebatnya Bang Haji Roma Irama. Saya tetap berteman dengan antum. Tapi kalau urusan nasab, urusan antum ngaku dzurriyyahnya Rasulullah, nanti dulu. Nah, itu loh kerennya Roma Irama. Dan itu patut kita contoh. Nah, di NU itu kita tetap menghormati. Walaupun Habib misalnya yang katanya Yai Imaduddin, yang katanya Yai Said kan bilang, selama belum ada yang mampu menjawab tesisnya, kajiannya Yai Imad, maka Yai Imad masih dalam posisi kebenaran. Pesannya, posisi kajian Kiai Imad benar. Posisi Yai Imad benar. Sebelum ada yang merungkatkan. Begitu ya. Katanya Yai Said, monggo silakan. Kalau sampean Bib Rizik, Yai Bahar, Bib Taufik punya bukti-bukti yang bisa mematahkan kajiannya Yai Imad, silakan disampaikan. Nggak perlu marah-marah. Itu loh NU itu begitu. Jadi pedas menyengat tetap besok juga makan sambal peda lagi. Itulah gitu, polemik nasab. Betul itu. Nah, jadi Mas Yusuf memang menarik ya. Saya dulu sering pernah jadi EO, pernah jadi panitia, pernah berbicara mewakili majelisnya habaib. Dulu saya begitu karena kita nggak tahu waktu itu. Terus apakah ketika kita tahu terus kita benci sama mereka? Tidak. Kenapa? Karena mereka ini mengaku menjadi dzurriyyahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan keterangan bapaknya, kakeknya, mbahnya, kan itu. Kalau Yai Imad itu mengkaji betul, kan itu kan, anu betul kitab sezaman apa enggak, terus benarkah Ubaidillah yang menjadi sandaran, yang menjadi nenek moyangnya Habib-Habib di Indonesia ini benar enggak cucunya Ahmad bin Isa. Nah itu harus dibuktikan, nggak perlu marah-marah, nggak perlu memfitnah, memframing, menuduh ini ulah komunis, ini pembegal nasab, ini tujuannya memecah belah. Nggak ada, itu nggak ada.
Ini masalah ilmu, ini masalah pengetahuan. Oke. Gitu. Jadi Anda tidak setuju bahwa kajian nasab ini adalah digerakkan oleh pembegal nasab. Ada lagi yang menuduh PKI. Gitu. Wah, ini bagaimana nih? Ini orang sumpek. Orang yang ngomong bahwa Yai Imad atau kiai-kiai lainnya yang mencerahkan, yang mencerdaskan terus dituduh dia pembegal nasab, dia terafiliasi dengan partai zaman dulu misalnya, ini menyesatkan. Berarti ini orang nggak pinter, berarti orang ini nggak alim. Karena orang kalau alim, Mas Yusuf, ya cukup dia menyampaikan kebenaran. Apa buktinya? Apa kalau sampean cucunya Rasulullah, nasabnya dari mana, sampaikan itu. Buktinya apa? Manuskripnya apa? Nah, itu kan ada Profesor Manahem Ali juga tidak percaya. Terus Dokter Sugeng tes DM. Kuncinya satu, apa yang disampaikan oleh Gus Rofi'i barusan, bahwa nasab Ba'alwi sesuai hasil penelitian tesis Kiai Haji Imaduddin adalah rungkat batal sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi mereka meskipun dikatakan nasabnya rungkat, harus atau dianggap sebagai orang yang bersaudara dengan kita sesama orang muslim atau sesama orang yang beriman, meskipun nasabnya itu adalah batal. Kendati pun batal, harus kita menghormati mereka, menyayangi mereka, dan menganggap itu adalah saudara daripada kita seiman dan sesama Islam. Jangan khawatir, kata Gus Rofi'i, ya masalah nasab mereka ya tetap saja rungkat, tetapi oknumnya tetap disayang karena Islam sebenarnya mengajarkan kasih sayang, penghormatan, toleransi, lemah lembut kepada siapapun. Jadi persoalan nasab itu lain cerita, dan oknum yang dipermasalahkan nasabnya itu juga lain cerita. Ditempatkan di tempat yang lain yang seharusnya kita harus berbuat baik kepada mereka dan menganggap sebagai saudara-saudara kita. Nah, itu saja teman-teman, kalau ada ini sampaikan terkait dengan penjelasan dari Gus Rofi'i yang barusan kita simak, silahkan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.